bagi setiap individu muslim dan muslimat. Al-muradu fi hadzal hadis, yang dimaksud oleh hadis ini adalah fardu untuk mempelajari Tuhan. Karena sholat, zakat, puasa, dan haji dan ilmu itu menggiring orang agar dia bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka belajar la ilaha illallah fardu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Shadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka hendaklah kamu pelajari, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan minta ampunlah engkau terhadap dosa-dosa engkau dan dosa-dosa bagi orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman perempuan. Allah mengetahui pekerjaan kamu pada siang hari, dan Allah mengetahui tempatmu, maksudnya pekerjaan kamu di malam hari. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Mengatur di pagi yang berbahagia ini. Tidak semua orang bisa hadir sholat subuh berjamaah, karena sholat subuh berjamaah itu salah satu di antara hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pagi ini kita akan mencoba melihat Al-Quran surat Muhammad ayat ke-19 seperti yang telah kita bacakan tadi. Ada apa ayat itu dengan kita bahwa Allah memulai dengan kata fa'lam.
fa itu istisna. Tapi ada yang menyebut huruf fa itu adalah fa isyarat. Nanti akan ada jawab syaratnya. Maka fa'lam. Kata a'lam atau i'lam fi'lun amar dari kata 'allama yu'allimu yujibu lil fardu. Bahwa kata i'lam dengan makna kamu fardu mempelajari, atau dalam bahasa lain difardukan kepada kamu. Bukan yujibu, tapi adalah lil fardi. Maka difardukan bagimu mempelajari la ilaha illallah. Karena ada 5 yang fardu. Pertama syahadatain, salat, zakat, puasa, haji. Dan sebagai media untuk mencapai yang fardu, menuntut ilmu juga fardu. Maka menjadi 6. 5 objeknya, 1 alatnya, yaitu ilmu atau metodologi. Jika sholat, zakat, puasa, haji dan menuntut ilmu itu fardu, maka kefarduan yang pertama itu adalah mengenal Allah, mengetahui Allah. Mengetahui Allah itu sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkap talabil ilmi faridatan 'alal muslimina wal muslimat. Menuntut ilmu itu fardu bagi setiap individu muslim dan muslimat. Al-muradu fi hadzal hadis, yang dimaksud oleh hadis ini adalah fardu untuk mempelajari Tuhan. Karena sholat, zakat, puasa, dan haji dan ilmu itu menggiring orang agar dia bertuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka belajar la ilaha illallah fardu. Diperkuat oleh hadis-hadis lain seperti lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan olehmu orang yang akan mati itu kalimah la ilaha illallah. Saya ingin memperjelas karena ada pemahaman yang belum tuntas tentang kalimat lakinu. Dipahami seolah-olah kata lakinu itu adalah untuk orang yang dalam keadaan sakarat. Tidak. Kata lakinu itu dengan makna taujih wal irsyad, membimbing, mendidik, membina, mengarahkan agar orang hidup dengan kalimah la ilaha illallah alaiha nahya. Dengan kalimat itu ia hidup. Wa alaiha namut. Dengan kalimat itu dia mati. Wa nub'asu insyaallah, dengan kalimat itu juga dia dibangkit.
Kenapa kata lakinu itu harus penting diajarkan dan didikkan kepada orang yang akan mati? Karena Nabi ayat Al-Quran menyebut kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri akan mati. Ada kata nafs dalam Al-Quran, bapak-bapak. Itu yang dimaksud dengan an-naf, itu adalah yang pertama akal, yang kedua adalah qalbu, yang ketiga adalah nafsu, dan yang ketiga ar-ruhu, yang keempat ar-ruh. 4. Dia tidak sekaligus matinya. Ada orang yang mati akalnya itu tadinya dia jenius, tidak jenius. Tadinya dia cerdas, kecerdasannya berkurang. Tadi otaknya itu pintar, kepintarannya turun. Penurunan daripada kepintaran, kejeniusan itu berpengaruh kepada organ tubuh, karena otak itu atau akal itu dia adalah menjadi kru bagi anggota tubuhnya. Tadinya ayat Al-Quran banyak yang hafal, kok bisa hilang dia? Dihafal pagi, kok pada hilang sore. Dihafal sore, kok tak hilang, tak hafal lagi sampai pagi. Namanya lahir, mulai mati akal kita secara bertahap, disebut dengan nisyan, lupa. Lupa itu sebuah kematian. Ketika akal sudah banyak sakit, dia akan berpengaruh kepada tubuh. Karena kekuatan tubuh itu terletak pada kekuatan akal. Mulai sakit rematik, mulai datang apa yang disebut dengan asam urat, mulai tidak kuatnya gerakan ginjal, mulai tidak stabil gerakan jantung, gerakan limpa, gerakan hati, mulai sakit, sedikit sakit, dia mulai sakit. Itu yang dimaksud dengan nafsun za'iqatul maut, bahwa setiap diri, dalam hal ini akal, merasa kematian. Percaya atau tidak Bapak Ibu, itu sudah mulai kita rasakan, terutama sekali di umur-umur kita yang sudah tua ini. Kita tidak semangat seperti dulu, karena sudah banyak yang sakit. Mulai itu sudah ada tanda kematian. Itu dimaksud za, itu dimaksud dengan kalimat zi. Ada orang yang sadar dengan itu, ada yang tidak. Dia sudah berumur 60 tapi merasa umur 30 juga dia. Tak mau menjaga kesehatan, tak mau makan teratur, tak mau tidur teratur, tak mau berpikir teratur. Padahal sudah ada zi atau za'iqatul maut. Dia sudah ada tanda-tanda kematian. Ujung dari kematian akal itu adalah pikun. Pikun. Ujung dari kematian itu adalah nyinyir. Yang disebut oleh banyak ayat dalam beberapa hadis, penyakit yang memilukan dan yang menakutkan ketika kita tua itu pikun, nyinyir. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ini kaitannya dengan kalimat la ilaha illallah.
Apa tanda orang pikun itu? Pelupa. Apa tanda orang pikun itu? Nyinyir. Apa tanda orang nyinyir itu? Cerewet, tak mau kalah, sombong, takabur, ria. Dia yang benar, dia yang hebat, pengalamannya prima. Dia tak mau mengakui apa yang ada sekarang. Yang ada diakuinya diri saja. Maka egonya datang, wujudnya ada. Dia tidak sabar, dia temperamental, mudah tersinggung, mudah emosi. Kalau dalam beribadah dia yang benar, kalau ditunjuki, dikritik, dia tak mau dikritik. Sakit hatinya dikritik, bisa bermusuhan kita dengan mereka, bahkan dengan anaknya, dengan keluarganya, dengan tetangganya. Itu kalau sudah ada itu za'iqatul maut, akal tak berfungsi lagi. Ilmu tak berfungsi lagi, mau profesor dia, mau doktor dia, kekayaannya, jabatannya, tuahnya tak berfungsi ketika itu, Bapak Ibu. Sudah mati akalnya. Lalu za'iqatul maut itu juga terkait dengan qalbu. Tadi kita punya rasa, dari kecil kan ada perasaan, kita malu dilihat tanpa aurat kita, tanpa kita tak sholat, ada rasa malu. Rasa malu itu kembali kepada di umur kita sudah tua, tak malu lagi, tak ada segan, tak malu kencing di sini, kencing di sana. Apa yang sudah hilang? Rasa zuk. Sudah mulai mati rasa kita. Rasa malu, rasa harga menghargai, rasa menghormati, rasa cinta mencintai, rasa sayang menyayangi. Yang ada hanya ego. Mulai hati kita mati. Bagaimana kalau hati itu mati bersama Allah? Ya solat juga seperti Nabi sebut, saya tizamani ala ummati salluna fahum la yusallun, hajjuna wa la yuhajjun. Dia akan datang di akhir zaman hidup ini, orang solat juga, puasa juga, zakat juga, haji juga, tapi rasanya tak ada. Dia tidak punya perasaan lagi, sudah mati perasaannya. Itu makanya lakinu mautakum la ilaha illallah. Bimbing, ajarkan orang agar jangan mati akalnya, agar jangan mati nafsunya, jangan mati kalbunya. Ada orang sudah naf dengan makna syahwat, biologis, sudah mulai mati, sudah mulai berkurang, sudah mulai tidak seperti dulu lagi. Baru apa namanya sudah mati itu? Bukan roh yang berpisah dengan tubuh kita. Hayat yang diberikan oleh Allah dalam kajian-kajian tauhid yang ada dalam diri kita dicabut secara beransur-ansur. Ketika hayat tidak ada di dalam tubuh kita, roh berpisah dengan badan kita. Jangan Bapak kira yang menghidupkan kita ini roh. Yang menghidupkan kita itu hayat. Hayat. Perlu kita luruskan. Yang menghidupkan kita, yang menggerakkan kita hayat. Apa contohnya? Ketika janin itu berumur 1 hari sampai 120 hari, kenapa dia besar di dalam rahim ibu? Rohkah yang membesarkan itu atau hayat? Hayat. Wa huwa nafakhtu min ruhi wa ja'alakum sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Baru Allah tiupkan ruh. Dan roh itu netral di dalam tubuh kita. Mau dibawa ke lubang, mau dibawa ke jurang, mau kepada yang baik, dia netral, dia pergi dia. Tapi yang menghidupkan itu hayat. Dalam kajian-kajian tauhid Bapak Ibu, Allah itu
punya sifat, satu di antaranya haya. Lalu Allah ciptakan alam immateri. Satu di antara yang diciptakan Tuhan itu namanya nafs, jiwa. Jiwa siapa yang pertama Allah ciptakan? Jiwa malaikat. Namanya ruh malaikat. Sudah itu siapa? Roh, makhluk halus lainnya. Sudah itu siapa? Baru roh manusia. Baru Allah menciptakan benda yang disebut dengan materi. Dimulai dari air, angin, tanah, api. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Maka orang sudah kehilangan nafs. Nafs itu melahirkan inspirasi yang disebut dengan semangat. Dalam istilah-istilah kajian agama namanya spiritual. Itu sudah mulai hilang semangat kita. Sudah mulai mati semangat. Bapak, dia awaklah tua Ustaz. Laki janjang sendak talok itu. Tu bah keadaan Pak, ia nak bisa kena angin. Tu bah ia dari rumah saya. Kadang-kadang semayang pun duduk saya Ustaz. Tapi kalau pergi kamu, Ustaz bisa mau jalan sepanjang-panjang di mall, pasar, dia jalan. Tiba semayang duduk, apa semayang. Tiba je malih. Kalau malu sebelah rumah saya Ustaz, kalau habis sembahyang subuh, sadonya mau saya nak sembahyang subuh tu sagan pai je cuba-cuba yo pai. Pai je bos sembahyang subuh. Acoklah orang tanya buat ada apa je dak sebut sembahyang subuh. Dia mau sakit kaki bu. Sianu lebih payah lu batu ke pai ke masjid. Bisa aja ke masjid apa kau sesehat kau nak bisa nak pai amal lu apa pai yo bu. Wah dia ni cek. Kalau tanya nak dia nak itu tu dah. You nak talak dia ke masjid kau maleh nak. Lah mati nafsu gitu apa. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ayat yang diambil dia itu adalah hayat di situ. Ayat yang diambil dia itu adalah kudrat. Ayat yang diambil dia itu adalah iradat. Ayat yang diambil dia itu adalah sami'. Ayat yang diambil dia itu adalah basar. Ayat yang diambil dia itu adalah kalam. Karena itu pinjaman Allah. Nah baru terakhir, kullu nafsin za'iqatul maut. Karena hayat tidak ada di tubuh lagi, untuk apa roh mentongkronginya? Maka mau tak mau malaikat maut diperintahkan oleh ambil, pisahkan. Dan ketika dia memisahkan itu tidak tanggung sakitnya. Mungkinkah di saat itu orang dibacakan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Penyakit saya tak tahu sakit apa itu long awak long keredangan. 4 tahun setengah saya membimbing orang mati di rumah sakit Pak. Namanya tenaga konseris 5 sehari, 7 sehari, 10 sehari. La ilaha illallah. Gile-gile La ilaha illallah. Gile-gile. Bauri mata. Diterangkan dia Pak mau mengecek Pak. Tidak. Siapa? Nah, coba. Lika mungkin di saat itu diajar kalimah la ilaha illallah ke foto dan kau. Itu mana lakin. Maka dibimbing fahlam fardu. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Mempelajari kalimah la ilaha illallah fardu ain. Oh bapak tak pandai di bidang fikih, ikuti aja imam tadi. Imam tadi bagus sekali suaranya, makhrajnya, tajwidnya. Tak pandai-pandai seketik wak. Bah mangku solat berjamaah wak. Kau tak pandai tajwid wak. Tak matab makhraj wak. Tak ikhlas awak. Dinilai sama. Andaikan ada di 140 orang ini yang paling ikhlas, dinilai sama ikhlas kita solat semua.
Andaikan kita bacaan kita bertele-tele, ada bacaan imam yang lebih bagus, dinilai sama pahala kita dengan orang yang bagus bacaannya tadi. Kan itu maknanya salat berjamaah. Andaikan kita tidak mengerti apa yang kita baca ini, ada di antara satu orang yang mengerti, dinilai sama dengan orang yang mengerti apa yang kita lakukan dalam salat berjamaah. Kali jumlah kita yang hadir, kali 27 darjat. Kita abaikan itu, Pak. Kalau saya baca hadis, la solata illa bil jamaah. Tak sah solat kalau tidak berjamaah. Bagaimana kalau kita pahami hadis ini? Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai. Tapi kan kita lecehkan hadis ini. Tak ada solat tidak berjamaah, Pak. Berjamaah. Kalau tak bisa di rumah, di masjid, imam. Bini panggil, anak panggil. Kamu belakang saya, solat. Kan keras itu. Kan radikal itu. Untuk apa gunanya itu? Untuk membimbing akal, membimbing kalbu, membimbing nafsu, membimbing roh. Karena roh yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira, wahai orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kata zakaro itu 227 kali dalam Al-Quran. Ada artinya menyebut, ada artinya membaca, ada artinya mengingat. Ada dengan makna qiraah, ada dengan makna tilawah. Ada membacanya dengan lidah, ada membacanya dengan hati, ada menyebutnya dengan lidah, ada menyebutnya dengan hati. Apa persoalan bapak-bapak di situ? Ada yang dibaca bersama-sama, ada yang dibaca sendiri-sendiri. Tak perlu kita perdebatkan, tak perlu kita pertentangkan. Habis waktu kita untuk itu. Wah ini bid'ah, ini salah. Nah ada itu lagi, sudah tak ada lagi itu. Yang ada adalah ada tidaknya kita membaca kalimat Allah, la ilaha illallah. Mau bersama kayak mau sendiri kayak itu urusan masing-masing lah. Dan itu kerja kita lagi. Sudah 8,5 abad kita untuk bicara tentang itu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Allah suruh itu. Kenapa sampai Al-Quran menyebut azkuruni azkurkum wazkuruli wa la takfurun? Sebut olehmu namaku, aku akan sebut namamu. Jangan kamu kufur. Allah yang nyuruh. Oh kamu ragu membacanya dengan keras-keras? Nah Allah juga nyuruh. Wazkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifatan wa dunal jahar. Sebut olehmu namaku, sebut olehmu namaku di dalam dirimu. Supaya kamu tidak riya, supaya kamu tidak disanjung-sanjung, supaya kamu tidak hiruk pikuk. Kan tidak ada masalah. Kan tidak ada masalah di situ. Bahkan dalam Nabi, ana ma'a abdi ma zakarani wa taharraku lisanuhu bi zikri. Aku bersama hambaku selama hambaku menyebut namaku dan bergerak lidahnya membaca namaku. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala pertama kali menurunkan Al-Quran? Iqra bismi rabbik. Baca olehmu nama Tuhanmu. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan olehmu nama Tuhanmu itu. Bapak-bapak ibu hadirin yang saya hormati. Maka saya mengajak bapak-bapak dalam kajian studi pagi ini, bagaimana sholat, zakat, puasa, haji dan ilmu itu fungsinya adalah menggiring orang di akhir hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah. Bapak jangan mengira bahwa sholat, zakat, puasa, haji dia mengantarkan kita sampai pintu gerbang. Ibarat kita naik pesawat, dia hanya sampai mengantarkan pintu gerbang pesawat.
di pintu gerbang sampai ke atas itu bukan urusan sholat, bukan urusan zakat, puasa, haji lagi Bapak. Itu urusan kita dengan Allah. Dengan Allah ini yang tak duduk kita. Lalu ditanya Al-Ghazali, untuk apa kita sholat, zakat, puasa di kode syariat ini? Kata murid-muridnya kepada gurunya, supaya duduk di akhir hidup kita kalimah la ilaha illallah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhiru kalimah la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang akhir hidupnya membaca kalimah la ilaha illallah dakhala jannah. Lalu Yazid Al-Bustami ditanya, wahai Syekh, kenapa engkau membaca la ilaha illallah itu sampai 1000, 10.000, sampai 70.000 kali? Apa jawab Yazid Al-Bustami? Wahai murid-muridku, dari sekian banyak yang aku baca, aku tidak tahu mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tidak tahu yang mana yang diterima pahalanya oleh Allah. Aku tahu sekali saja membaca kalimah la ilaha illallah itu pahalanya ditimbang langit dan bumi, jauh lebih berat pahala membaca kalimah la ilaha illallah itu. Tapi aku tidak tahu yang mana dia. Sudahlah aku baca yang seperti itu, belum juga bening hatiku. Sudah aku baca sekian banyak, termasuk Imam Al-Baghdadi, termasuk Imam Al-Ghazali, termasuk Ibnu Sina, seorang filosof, termasuk Al-Farabi, termasuk Al-Kindi, termasuk Ar-Razi. Bapak tahu tak ilmu Islam yang semacam itu luar biasa ilmunya? Kenapa dia membaca la ilaha illallah itu? Dia tidak tahu. Sudah begitu dia baca, tak ada juga kebeningan hatinya. Mari kita buktikan ayat berikut. Masih ada waktu kita Bapak? Masih boleh? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Saya ingin membuktikan secara akademis dan realitasnya. Dan minta ampunlah engkau melalui kalimat la ilaha illallah itu. Dengan kalimat la ilaha illallah itu kita minta ampun. Kenapa? La rahima illallah, la malika illallah, la qudusa illallah, la mu'mina illallah, sampai nanti la ghafura illallah, la ghafara illallah. Betul dua dalam Al-Quran, dalam asma husna ada ghafur, ada ghafar, sampai detik la sabura illallah terakhir. Tidak ada yang bisa mengampuni kita, hanya Allah. Kata ghafur, kata ghafara lil zahiran, kata ghafur lil batinan. Ada dua dosa. Dosa lahir, dosa batin. Dosa batin disebut dengan ismun. Dosa lahir disebut dengan zambun. Jadi kalau ada hadis menyebut man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Itu dosa lahir, dosa lahir. Untuk apa puasa itu? Untuk menghilangkan dosa-dosa lahir. Tapi dosa bergunjing, dosa iri hati, busuk hati, sombong, ujub, riya, tahu tak orang? Tak tahu orang. Dengan apa kita ampuni? La ilaha illallah. Itu makanya orang membacanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa aku hanya Engkau ya Allah.
Tak ada yang memberi rezekiku, hanya Engkau ya Allah. Tidak ada yang memberikan ketenangan ke dalam lubuk hatiku, hanya Engkau ya Allah. Tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah-masalahku yang banyak ini, hanya Engkau ya Allah. Kenapa tenang jiwa? Kenapa tenang batinnya? Bapak-bapak, ibu hadirin yang saya hormati, mari kita buktikan berikutnya. Walil mu'minina, dan juga kita minta ampunkan olehmu orang-orang yang beriman. Dan orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman pada perempuan, kita minta ampunkan kepada Allah. Coba, ini ada orang yang tidak solat. Ya Allah, ampuni dosa orang ini ya Allah. Aku tak rela dia masuk neraka. Apa makna yang tersirat di situ? Alai solat, jolai puasa, jolai berdoa, tapi hati aku sakit hati kurang sebelah rumah. Awak sakit hati ke tetangga, awak sakit hati ke orang lain, dengki, busuk hati, iri hati, sombong, takabur, ujub. Tak pernah tawaduk, tak pernah warak, qanaah dan sabar, tak pernah tawakal, tak pernah cinta. Dah salam saya namuh jawab. Banyak salam Pak Jawab, maaf Pak, tak saya faham. Lima, coba baca Allah maafin muslimin wal muslimat. Lalu kalau itu apa maknanya? Hati awak kolon bening je kalimah la ilaha illallah tu le Bapak. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Minta ampunan mah, ya Allah ampuni dosa orang yang beriman laki-laki, orang yang beriman perempuan. Tapi hati awak mengalusuk mencelik penjahat. Minta ampun coba. Namanya nak munafik. Itu makanya ketika kita lagi tidak bersama Allah, bapak-bapak, awak diklaim, awak dicap oleh Allah. Acap awak syirik, kafir, munafik, fasik, zalim, fasad, fahsya, mungkar. Kapan Allah mencap itu? Ketika kita tidak lagi dengan Allah. Jika kita tidak bersama Allah, itulah merek kita, itulah kehidupan kita. Dan itu dampaknya dosa-dosa tadi. Itu yang dosa. Maka Allah sebut minta ampunlah, minta ampunkan orang yang beriman juga. Menunjukkan kebeningan hati awak, menuri awak. Tapi kenyataannya tidak. Anak awak tak semayang, bini awak tak semayang, tetangga awak tak semayang. Buat meluncun saya pergi ke masjid Bapak, ke semayang awak masjid Bapak. Namun apa aja daripada ngajak orang sembahyang tadi itu tak akan mengurangi pahalanya sebanyak anaknya buat sebanyak tu dapat pahala awak mah. Tapi mati dia kerja kita sembahyang mati masuk neraka, masuk neraka, masuk neraka nya kan tak tahu masuk neraka mati dia kerja tu menjayu lainnya masuk neraka gel lah. Itu kan masih itu yang ada dalam jiwa awak dan tubuh awak. Belum bening. Oleh karena itu kalau mau bening hati kita Bapak, benci orang yang pernah membenci kita, kita sayangi. Orang yang pernah memfitnah kita, kita cintai. Orang yang menzalimi kita, kita anggap teman akrab. Itu urusan tiang Bapak. Kau kawan akrab sesama muslim, sesama syahadatain, sama la ilaha illallah, dia berpisah aja Pak. Dia jauh aja Pak. Inyo saya dah mana awak kau salah sedua. Atau awak saya dah betul, inyo salah dah awak. Kan tak bisa betul itu dalam agama ada Bapak. Tak betul itu agama dah. Tak betul itu Nabi Muhammad SAW yang mempelajari doa. Tapi kok itu dah terjadi gini kok di Indonesia apa? Awak saling menyelah, awak saling memojokkan sesama mojok syahadatain mah. Masalahnya tak duduk kalimah la ilaha illallah. Jadi ada Pak ayat berikutnya. Allah mengetahui akan raja kamu di siang hari. Allah mengetahui akan raja kamu di malam hari. Maksudnya ada tak kamu yang kamu kerajuan itu selama 24 jam itu untuk atau nalah? Selama tak itu atau nalah? Itulah merek tadi. Munafik, kafir, syirik, zalim, riya, sombong, takabur, zalim, mungkar, fahsya dan lain sebagainya. Barangkali itu kaji kita hari ini Bapak-bapak. Mungkin tidak enak telinga Bapak saya mengaji seperti ini, tapi saya ingin meluruskan. Mari kita jalin kebersamaan, perbedaan at-tanawu' fil ibadah ar-rahmah. Keberagaman kita dalam beribadah itu adalah rahmat.
Tak perlulah kita pertentangkan, tak perlulah kita pertajam. A mengaji kita datang, B mengaji kita datang, Ustaz C mengaji kita datang juga. Jangan ngaji ini, ngaji yang benar kita paham, yang salah tak apa. Kalau tak enak ya udah selesai. Mungkin ilmu kita yang belum sampai di sana, kita mengatakan itu salah, tak bisa juga. Tak begitu memahami agama. Agama itu kita pahami secara komprehensif, secara kafah. Baru kita enjoy beragama. Beda angkat tangan saja orang dengan kita sudah kita klaim kita berbeda dengan dia. Tak bisa begitu Bapak. Tak begitu beragama. Oh dia memahami hadis ini, saya beramal dengan hadis ini. Tanpa menolak pemahaman hadis itu, tapi saya berkeyakinan dengan ini. Kan ada beragama dan berkeyakinan. Kebebasan beragama dan kebebasan kan beda, kan boleh. Oh saya pakai begini, saya alhamdulillah, saya memahaminya begini, kan bagus kita. Tapi kalau sudah kita klaim ini tidak benar, alhamdulillah. Bukan 2 hari orang baca kitab Bapak, 20 tahun, beribu-ribu tahun. Saya rasa itu kajian saya pada itu. Terima kasih. Semoga kajian tauhid saya yang setiap pagi ini bisa bermanfaat kepada kita semua. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil albab. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.